Halo guys, welcome back to my channel. Di tangan saya sudah ada G Osmo Action 5 Pro Action Cam dari DJI. Jadi ini berdasarkan pembeliannya ada beberapa kelengkapan seperti berikut. Jadi saya ini kan, jadi karena memang saya nggak unboxing karena ini sebelumnya punya orang yang saya beli dalam kondisi second, jadi ini tapi second terasa baru, jadi yang bersangkutan nggak terlalu bisa mengoperasikan, nggak terlalu memakai ini karena yang bersangkutan lebih proper memakai yang Insta360. Jadi yang ini akhirnya dibeli ke saya. Jadi untuk kelengkapannya relatif lengkap, jadi seperti berikut. Untuk link pembelian juga saya taruh di bawah keranjang keranjang belanja dan di link deskripsi. Jadi untuk di sekarang ini kita hands on sama mereview sedikit sama menginfokan tentang cara penggunaannya. Jadi penggunaannya sebenarnya simpel, tapi kalau belum memahami dia susah untuk memulainya karena saking simpelnya hanya ada dua tombol di sini sama di sini, tombol power GPS sama tombol untuk perekaman atau penjepretan. Jadi saking simpelnya jadinya rada susah kalau teman-teman baru memegang DJI Osmo Action, entah itu yang seri berapa. Kebetulan yang saya pegang ini Action 5 Pro. Kemudian saya juga di video kali ini akan mengetes untuk waterproofnya. Jadi cukup kayak gini aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ragu dengan kemampuan waterproof dari kamera ini, silahkan beli juga untuk housing waterproofnya bisa, tapi saya sudah membuktikannya di video ini. Ada proses pembuktiannya untuk waterproofingnya dia di kolam renang dan di waterboom. Jadi ini sampai dengan detik ini sudah saya pakai renang, sudah saya pakai sedikit freedive, ini masih oke. Tapi memang belum saya coba untuk air asin karena belum ada kesempatan. Nanti di video lain mungkin saya akan mereview atau menggunakan action cam ini dari DJI ini untuk di underwater, di di seawater atau di air laut. Jadi untuk seperti apa review videonya, yuk lanjut tonton video ini sampai habis. Baiklah teman-teman, kita ulas sedikit ya tentang action cam ini, DJI Osmo Action 5 Pro. Jadi ini cara penggunaannya sekilas ya. Di sebelah kiri ini selain tombol power, jadi digunakan untuk memilih mode antara foto atau video. Kemudian yang di atas ini, yang merah ini, dia untuk melakukan perekaman atau tag foto. Jadi kalau mau tag foto itu klik di atas. Kemudian yang di navigasi di layarnya ini dia sudah touchscreen ya teman-teman. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian di pojok atas itu untuk melihat lebih lebar. Kemudian klik lagi yang sebelah kiri, ini kalau kita mau ganti nanti tinggal geser aja, ini menuju ke video ya teman-teman. Ini untuk pengaturan video ini dari 1080p sampai 4K ini nanti sama 2,7 ini ada yang 16:9 sama 4:3. Kemudian untuk fps nya ini juga variatif, bisa teman-teman sesuaikan juga mulai dari 24 fps, 25, 30 dan seterusnya. Nih ada pengaturannya sendiri-sendiri ya teman-teman, yang bisa teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan untuk memaksimalkan hasil video yang akan teman-teman rekam. Ini kita coba untuk melakukan perekaman video ya teman-teman. Di sini nanti ada indikator dia sudah jalan berapa, ini 7 detik, 9 detik, 10 detik dan seterusnya.
jadi di situ sudah terlihat. Kemudian kapasitas memori juga nanti menentukan dia sisanya masih bisa dipakai untuk berapa lama lagi perekaman, seperti itu juga bisa dilihat di pojok kiri saat sebelum melakukan perekaman video. Ini hasil ininya juga bisa di preview juga, itu kita cuma sisa 14 detik ya, ini hampir full, nggak apa-apa, kita coba saja. Ini kita matikan juga dari situ. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ininya kelengkapan dari DJI Osmo Action 5 Pro ini, termasuk terkait waterproofingnya. Jadi apakah kamera ini waterproof itu aman nggak sih kalau cuma seperti ini aja setup yang kita perlihatkan di video ini. Kita lepas untuk covernya, jadi cover itu udah bawaan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka ini bagian baterainya. Jadi di sini sudah ada baterai dan ada baterai cadangan juga 2. Jadi kita dapat baterai 3 dari untuk kelengkapan yang seri combo. Jadi ini seri combo ya teman-teman. Dan untuk baterainya ini tertera untuk ininya seperti ini. Jadi memang kecil. Sedangkan untuk kapasitasnya seperti tertera 1950. Kemudian ini yang satunya untuk SD card micro SD ya. Untuk micro SD nya ini bukan bawaan, kita pakai Lexar, jadi beli terpisah. Ini Lexar yang 64 GB. Ini yang U3 ya, pastikan pakai U3 agar perekamannya bisa maksimal. Oke, jadi ini yang untuk menentukan waterproofingnya ya teman-teman. Jadi ada sealer yang warna merah ini, pastikan benar-benar kondisinya bagus. Jadi cukup kita tutup lagi seperti ini. Kemudian kita pasang yang tadi untuk covernya. Jadi untuk pelindung covernya ini juga sekaligus merekatkan sih kalau saya lihat, karena ketika dia sudah dipasang dia benar-benar merekat teman-teman. Jadi benar-benar kokoh sehingga bisa meningkatkan penekanan di waterproof dari kamera ini. Jadi cukup kayak gini aja teman-teman, jadi nggak perlu pakai housing. Tapi kalau teman-teman khawatir, teman-teman bisa pakai housing waterproof untuk action cam dari DJI ini. Dari produknya Telesin itu murah kok. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi atau di keranjang belanja. Nah, ini untuk mode lainnya. Jadi memang ada mode malam, kemudian pelacakan, kemudian slow mo, dan juga hyperlapse. Jadi selain yang tadi itu, ini juga ada beberapa pilihan mode dalam perekaman videonya ya teman-teman. Oke, kita akan coba perekaman, lakukan ke bawah air. Kita nyalakan dulu untuk perekamannya, kemudian kita coba ke air. Jadi kita masukkan seperti ini, masih nyala ya teman-teman, tuh nyala. Kita coba balik ya, nyala teman-teman. Jadi aman ini untuk dibawa berenang. Ini memorinya full, jadi ini ada notifikasi terkait memori full seperti yang tadi saya bilang, tinggal 14 detik lagi. Jadi nanti kita hapus untuk file yang sudah kita pindah atau tidak sesuai. Oke, sudah, kita matikan saja. Nanti kita hapus filenya. Dan ini untuk hasil video yang tadi saya mencelupkannya. Ini sudah saya tarik dari kamera action cam-nya ya teman-teman, tuh jernih ya ketika dia ini kita balik dari dalam air untuk video keluar, jernih juga. Oke, kita lagi mau mengetes waterproofing dari DJI Osmo yang 5 Pro ini. Jadi ini Action 5 Pro, kita mau cek untuk waterproofingnya. Oke, kita masuk ke air.
kolam. Oke, kita naik lagi. Oke, ini tadi kita sudah cek untuk waterproofingnya, jadi memang benar-benar walk ya, jadi bagus untuk kejernihnya juga jernih. Mungkin teman-teman bisa lihat langsung di hasilnya. Jadi ini saya memakai resolusi yang kecil aja di 1080p 30 fps, jadi memang nggak ngambil yang 4K karena memang 4K itu lumayan berat, jadi kita tes di 1080p 30 fps saja. Oke, kita nyemplung lagi, kita coba lagi. Mantap ya. Oke, mantap ya hasilnya. Untuk waterproofingnya mantap ini. Jadi ini tidak tanpa case lagi ya, tanpa hosting untuk apa namanya waterproof, untuk hosting yang underwater ini nggak perlu tambahan lagi. Jadi saya langsung saja apa pakai kit bawaan aja tanpa ada hosting untuk waterproof. Ini aman untuk diajak berendam ke dalam air. Ini di kolam renang dengan kedalaman mungkin sekitar 1 meter lebih. Ini masih aman, sama ininya juga apa namanya, untuk favoritnya lumayan tinggi nih dan dia aman. Untuk di air laut memang belum kita coba, tapi harusnya tetap work juga. Halo guys, jadi untuk Osmo Action 5 Pro ini ternyata dia sudah waterproof, jadi kita pakai untuk berenang. Kita coba ya. Oke, semoga nggak ini, kalau nggak ya masalah. Tapi enggak sih, berdasarkan review dan ini sekalian uji coba, nanti saya buat juga, saya tampilkan di video apa namanya ya, reviewnya di Osmo Action 5 Pro ini. Hasil selama saya dan keluarga main aktivitas air di sini. Jadi mari kita coba. Satu, dua. Sudah. Halo guys, kita lagi berenang, Papa sama Mas Jo. Kita mau apa? Nyelam. Berenang masuk. Ayo deh, 1, 2, 3. Ayo. Ayo 1, 2, 3. Nyelam. Nggak kelihatan. Ada lagi. Lagi. Cukup sekian video kali ini. Kalau suka silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dan untuk link pembelian akan saya tulis di kolom deskripsi dan link belanja. Bye bye.